Malam, Mas. Selamat malam. Selamat malam juga Ibu. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Baik, Mas. Alhamdulillah, sehat- sehat-sehat selalu ya Bapak Ibu. Oke, mungkin sebelum kita masuk materi seperti biasanya, dari sesi-sesi sebelumnya, apakah Bapak Ibu mengalami kendala atau masih ada yang kurang jelas begitu? Apakah sudah masuk ke tahap digital rating Bapak Ibu untuk artikelnya? Atau masih penyusunan anatomi nih Bapak Ibu? Iya, Mas. Baru penyusunan anatomi begitu nggak Ibu? Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Memang ya saya rasa juga Bapak Ibu mesti mengalami ada kesibukan lain. Di lain Bapak Ibu membuat artikel pasti ada kesibukan mengajar atau mungkin pekerjaan yang lain. Tidak masalah, yang penting jangan sampai tertinggal begitu nggak, artikelnya jangan sampai menjadi yang akhirnya menjadi sleeping paper, yang hanya papernya hanya tertidur saja. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan bisa dicoba cara-cara yang sudah kami tawarkan di sini. Dan jika selama Bapak Ibu mengalami kendala begitu atau ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke kami atau mungkin melihat video record. Nah, untuk video record materi ini nanti akan kami update terus melalui link YouTube yang sudah kami share. Dan mungkin nanti akan selalu Bapak Ibu bisa akses, tidak ada batasan waktu untuk videonya. Oke. Sambil kita menunggu Bapak Ibu yang lain, dan mungkin ada yang ingin disampaikan Bapak Ibu atau ada yang ingin sharing-sharing tentang kendalanya Ya, atau mau bagaimana? Oke, silakan Bapak. tanya dulu, Pak. Halo. Halo silakan Bapak. Terkait dengan referensi, itu kan ada apa, ada IEE ya. Oke, Nah, ini kan saya terlanjur coba menulis, misalnya menurut Robert, misalnya kan 2016 itu kan, kemarin ya, kalau ada contohnya tahunnya aja. Eh, nah, ini bagaimana kalau eh, men- itu berubah menjadi IE? Apakah menurut langsung otomatis menjadi angka atau eh, robernya itu tetap ditulis kemudian dalam menyesuaikan model sitasi IEE itu? oke, baik. Mungkin sebelumnya Bapak menggunakan Mendeley Desktop atau Mendeley Reference Manager Pak Andi? Saya mendelay eh, referensi manajer. Oke, kalau Mendeley Reference Manager itu nanti ketika Bapak ubah menjadi style IEEE, itu memang akan langsung menjadi tulisan stylenya, citasinya menjadi angka. Tetapi itu bisa diantisipasi dengan cara Bapak bisa kopikan saja namanya, kopikan namanya, kemudian paste di luar kurung, kemudian yang di dalam kurung hanya Bapak buat menjadi angka. Tapi kalau mengikuti dari style penulisan yang ada di dalam Mendeley Reference Manager, memang dalam Mendeley Reference Manager itu ada opsi ketika kita ingin menulis citasi di awal, itu sudah langsung dipisahkan. Yang namanya di luar kurung dan yang di dalam kurung itu hanya angkanya. Nah, tapi kalau dengan reference manager seperti itu, nanti nama dan tahunnya itu akan menjadi angka semua ketika kita ganti ke style IEEE. Nah, alangkah lebih baiknya nanti Bapak bisa kopikan saja namanya, keluarkan di luar kurung, kemudian yang di dalam kurung itu tinggal Bapak setting hanya muncul angkanya. Karena untuk penulisan style IEEE itu akan lebih baik jika ada nama, kemudian baru di belakangnya ada angka citasinya. Jadi Itu. kalau dan kawan-kawan tepat misalnya Robert et al. Ya, titik baru eh, dalam kurung angka ya. nggih, betul sekali Bapak. Oh, iya, Ya, iya. jadi mungkin bisa sedikit saya contohkan begitu ya Bapak Ibu karena sambil kita Boleh, boleh. menunggu. Oke, mohon izin saya share screen terlebih dahulu.
Oke. Apakah sudah terlihat share screen saya, Bapak? Sudah, Pak. Sudah, oke, baik. Nah, misal kalau Bapak Ibu menuliskan menggunakan reference manager, biasanya kan menurut seperti ini. Kemudian masukkan citasinya. Eh, Oke, kita tunggu dulu. Saya gunakan Mendeley Set gitu ya. Kalau kemarin ketika saya mencontohkan menggunakan Mendeley Desktop itu menggunakan opsi yang di sini. Nah, kita gunakan Mendeley Set untuk yang reference manager. Misal saya contohkan untuk yang citasi depan seperti ini. Kita insert citation di sini. Nah, ketika kita klik citasinya, kita kan bisa pilih di bagian citation setting. Nah, kita bisa pilih citation setting. Nah, di sini. Bentar saya close dulu. Oke, citation style. Reference. Nah, di sini, ketika kita pilih citation setting, kemudian kan kita bisa edit citation. Nah, memang kalau di Mendeley Reference Manager, ketika kita edit citation, itu ada pilihannya. Display as-nya, itu ada yang di dalam kurung author dan tahun, atau kita bisa ubah author di luar kurung, tahunnya tetap di dalam kurung. Misal seperti ini, kita save change. Nah, jika dilihat seperti ini kan sudah tepat gitu ya, Bapak. Liu et al, hmm, kemudian yang di dalam kurung hanya tahunnya. Tapi ketika kita ganti stylenya menjadi IEEE, seperti ini. Nah, nanti akan error seperti ini untuk namanya. Nah, hmm, jadi lebih baik ketika Bapak Ibu menulis citasi yang awal itu kita lebih enak menggunakan API 7 dulu. Kemudian di bagian citasinya, ketika Bapak Ibu ingin menuliskan citasi, citasi di depan menggunakan Lily Reference Manager, tetap kita tuliskan yang di dalam kurung. Kita ubah dulu menjadi awal tadi seperti ini. Nah, kita kopikan dulu untuk nama autornya sampai titik. Copy, kita letakkan di setelah menurut, beri spasi, kemudian paste. Nah, kemudian yang di dalam kurung ini, kita edit citationnya, hanya kita tampilkan tahunnya saja, seperti ini. Nah, kita pilih tahunnya saja. Nah, kan kalau dilihat kan lebih enak. Menurut Liu et al. 2024. Nah, kemudian ketika kita ubah citationnya, citation stylenya, kita IEEE, yang akan berubah hanya tahunnya saja. Jadi lebih lebih jelas ketika Bapak Ibu menuliskan citasi depan itu tetap Bapak Ibu kopikan dulu namanya, baru yang di dalam kurung itu hanya tahunnya. Kita ubahnya menjadi tahunnya saja. Kalau kita ikuti style dari Mendeley Reference Manager tadi secara otomatis itu nanti tetap untuk nama autornya tidak akan terdeteksi secara otomatis. Jadi malah akan tidak bagus kalau dilihat. Akan lebih tepat jika seperti ini penulisannya. Begitu Pak Andi. oh iya, yang. Makasih, Mas. Iya, sama-sama Pak. Oke, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi untuk Mendeley itu, jika Mendeley desktop dan Mendeley Reference Manager itu hanya caranya saja. Ketika kita ingin mengubah-ubah style itu caranya, cara mana yang diklik saja yang berbeda. Tapi untuk pada dasarnya itu sama saja. Bisa Bapak Ibu gunakan yang mana saja, disesuaikan dengan mungkin kenyamanan Bapak Ibu dan laptop Bapak Ibu supportnya yang mana. Karena tidak semua laptop itu bisa support ke Mendeley desktop. Jadi kami bisa uh, gunakan juga yang reference manager seperti itu. Oke, dan untuk digital writing saya rasa hanya tentang penulisan penulisan dari anatomi menjadi bentuk utuhnya kita kembangkannya. Nanti silahkan Bapak Ibu ketika belum selesai, mungkin anatominya belum selesai atau mungkin masih ragu anatominya, bisa kirimkan ke kami. Nanti kami bantu, kita diskusikan lagi bagaimana untuk membuat kerangka anatomi yang baik. Kemudian jika kerangka anatominya sudah jadi, nanti Bapak Ibu bisa kembangkan menjadi sebuah paper utuh menggunakan teknik-teknik digital writing dan menggunakan template umumnya saja dulu yang sudah saya share kemarin. Karena untuk menyesuaikan dengan jurnal itu nanti kita bisa terakhir saja.
Gitu. Oke, mungkin seperti itu ya Bapak Ibu untuk digital writing. Dan untuk malam hari ini, nanti kita sudah masuk ke sesi yang keenam, yaitu nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara memilih jurnal yang sesuai. Nah, ini nanti memilih jurnal ini bagaimana memilih jurnal yang sesuai dengan penelitian Bapak Ibu. Kemudian tentunya kita akan memilih jurnal yang aman untuk kita submit di dalamnya. Aman dari predatory, aman dari jurnal cloning. Nah, nanti untuk bagaimana cara kita memilih jurnalnya, bagaimana kita mau menetapkan jurnal ini baik atau tidak. Nah, nanti akan ditemani oleh Mas Wildan untuk mengisi materi malam hari ini. Dan Mas Wildan saya sudah bergabung. Saya sapa dulu. Selamat malam Mas Wildan. Selamat malam, Mas Diam. Selamat malam, Bapak Ibu. Eh, eh, mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, untuk materi malam hari ini tentang mencari jurnal tujuan nanti akan dipandu oleh Mas Wildan. Dan apakah bisa kita mulai Mas Wildan? Bisa? Boleh, Iya, Mas Diam. Kita lanjut silahkan dengan Mas Wildan materi. dilanjutkan. Oke. Terima kasih, Mas Diam. Baik, Bapak Ibu. Nah, kita akan mencari jurnal target yang akan Bapak Ibu gunakan untuk submission nantinya. Nah, dalam jurnal target itu pasti kan Bapak Ibu punya kebutuhan ataupun target yang berbeda-beda setiap autornya. Nah, nanti saat Bapak Ibu ingin mencari jurnal target, pastikan kita mencari jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus tentunya. Kemudian, ini saya akan praktekkan bagaimana cara kita mencari jurnal target yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, dan nanti kita harus memastikan bahwa jurnal tersebut aman untuk kita submit, untuk kita publish di sana, tidak potensial predator, ataupun tidak dalam proses ini ya, discontinue ataupun jurnal-jurnal cloning. Ini sangat berbahaya. Nanti Bapak Ibu harus hindari jurnal-jurnal yang seperti itu. Oke, saya izin share screen dulu. Oke, apakah share screen saya sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, baik. Nah, di sini ada 3 cara nantinya yang akan kita gunakan untuk mencari jurnal target. Yang pertama, nanti kita akan mencari melalui scopus.com secara langsung di websitenya Scopus. Selanjutnya yang kedua, kita bisa menggunakan Simago DR atau jurnal ranking. Nah, itu nanti kita bisa cari jurnal juga di situ. Terus yang ketiga, nanti ada tools yang bisa mengarahkan Bapak Ibu dengan jurnal targetnya masing-masing sesuai dengan topik yang Bapak Ibu tuliskan. Kita coba dengan cara yang pertama, kita akan mencari jurnal target di Scopus. Ini untuk mencari jurnal target Bapak Ibu bisa menggunakan akun berlisensi ataupun akun yang basic, jadi tidak harus berlangganan untuk bisa akses kolom search ini. Nah, mungkin ada beberapa bagian yang nantinya akan terbatas. Jadi, tapi tidak mengurangi artikel Bapak Ibu nantinya untuk mencari jurnal di Scopus ini. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat juga ada 48.000 jurnal terindeks Scopus. Nah, ini belum jurnal, maaf. Ini kita harus filter dulu. Ini masih ada book series, ada conference, dan ada trade publication. Nah, yang jurnal itu ada berapa? Kita lihat di sini. Kita filter dulu. Ada 44.000 jurnal terindeks Scopus. Nah, jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Di sini sangat banyak tersedia jurnal yang bisa Bapak Ibu tuju. Tergantung dari sesuaikan dengan scope dan topik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita akan langsung melakukan pencarian jurnal di scopus.com ini. Nah, bisa dilihat di sini Bapak Ibu akan ada 4 cara pencarian juga. Yang pertama, itu ada menggunakan subject area, menggunakan bidangnya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua, ini ada by title.
pencarian menggunakan nama jurnalnya. Selanjutnya ada publisher. Ini kita kalau mau mencari publisher atau penerbitnya, salah satu contohnya adalah Elsevier, Sage, Emerald, dan Taylor and Francis. Nah, itu beberapa publisher-publisher besar yang menaungi banyak sekali jurnal. Kemudian yang terakhir ini ada ISSN. ISSN ini berupa nomor induk dari jurnal tersebut. Ini adalah cara pencarian yang paling akurat. Karena dengan nomor induk ini tidak ada jurnal yang sama nomor induknya, nomor ISSN-nya, gitu. Nah, kita coba langsung, kalau Bapak Ibu sudah memiliki target ataupun sudah memiliki saran dari kolega ataupun rekan Bapak Ibu, nah bisa menggunakan by name, nama. Nah, tinggal kita tuliskan di sini namanya, jurnalnya apa. Ini kita tinggal ketik, terus di sini akan muncul nama apa saja yang terdaftar di Scopus Plus One. Tinggal seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal ketikkan namanya saja, pastikan tidak salah ketik. Nah, usahakan minimalisir Bapak Ibu jangan sampai salah ketik. Gitu. Terus publisher juga sama, tinggal kita masukkan nama publishernya. Nama publisher Sage. Nah, kita klik, terus apply. Ini Sage. Kemudian kalau ISSN, Bapak Ibu harus mengetahui nomor ISSN-nya. Nah, cara mengetahuinya nanti kita akan praktekkan. Terus yang selanjutnya, ini adalah subject area. By subject area. Subject area di Scopus itu sudah ditentukan oleh Scopus. Jadi ada kategorinya masing-masing. Saat Bapak Ibu mencari dengan spesifikasi subject area yang tidak termasuk di kategorinya Scopus, itu nanti tidak akan muncul. Jadi harus kita sesuaikan juga. Kalau rumputnya tidak terdaftar di sini, coba kita luaskan lingkupnya. Kayak gitu. Oke, dari sini Bapak Ibu, apakah ada yang ingin kita jadikan kelinci percobaan? Kita akan cari topik yang Bapak Ibu tuliskan. Nah, di sini ada Bapak Ibu yang ingin menyarankan mau mencari subjek area apa nih? Risk management, Pak Wildan. Baik, mohon maaf, terlalu pelan Bapak suaranya. Manajemen risiko atau risk management. Risk management, baik. Nah, kita akan tuliskan di sini ya, Bapak Ibu. Nah, ini listnya sudah ada yang dibuat oleh Scopus. Coba kita tuliskan risk management. Nah, di sini tidak ketemu nih risk management. Jadi kita tidak bisa mencari dengan kategori subjek area ini. Terus, bagaimana saat kita tidak menemukan kategorinya? Lingkupnya kita luaskan. Jadi, kalau resiko manajemen ini nanti pasti akan berkaitan di bidang manajemen ya, Pak. Iya, Betul, Pak Iwan? iya betul. Nah, manajemennya ini sangat banyak. Nah, ini perlu kita filter atau kita pilih sesuai dengan targetnya, Bapak. Yang pertama, ini ada subjek areanya, kemudian di sini ada subnya. Nah, nanti yang Bapak Ibu tandai itu jangan yang subjek areanya utuh secara luas, tapi harus pada subkategorinya. Nih, subkategorinya di dalamnya ini. Agak menjorok ke sebelah kanan. Oke, manajemen berkaitan tentang apa nih Pak? Manajemen risiko Pak? Untuk menjaga keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek. Oh, Berarti iya. bisa di bidang business management and accounting, management information, organizational behavior, atau ini human resource. Terus ini ada Strategi manajemen. strategi and management. Ya. Strategi and management. Terus ke bawah lagi ini decision science. Ini berkaitan information system and management. Kemudian management science, operation research. Apakah ini bisa masuk, Pak? Ya, boleh dicoba.
ilmu manajemen dan ilmu penelitian operation. Nah, ini environmental. Nah, nanti Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan di sini. Oh, ilmu lingkungan ternyata tidak sesuai manajemennya. Berarti kita harus ganti lagi. Nah, terus setelah kita pilih subkategori yang akan kita tentukan, cari jurnalnya, kita klik apply. Dari dua pilihan tadi tersedia 686. Ini cukup banyak, Bapak. 686. Selanjutnya, kita bisa filter sesuai target kuartil Bapak Ibu. Di sebelah kiri, ini ada first kuartil, second kuartil, third kuartil, kemudian ada fourth kuartil. Nah, ini Bapak mau target ke kuartil berapa? 2 ya, 2. 2. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa pilih lebih dari 1. 1, 2, 3, itu juga boleh. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menandai lebih dari 1. Cukup 2 saja, Pak? Cukup. Cukup. Baik, kita akan coba cari jurnal Q2. Di sini ada 153. Tapi ini Berkaitan open dengan access Pak Wildan ya? ini semua open Oh ya. access ataupun close access. Kalau Bapak mau display hanya open access, klik di sini. Display only open access journal. Nih, nanti kalau Bapak ingin menghendaki mau hanya jurnal-jurnal open access, klik tanda di sini, kemudian kita apply. Tapi sekarang banyak juga jurnal yang mereka menerapkan konsep hybrid. Jadi dalam keputusannya ada jurnal yang artikel yang diterbitkan secara open access, ada juga jurnal yang diterbitkan secara close access. Jadi ada 2 pilihan nantinya. Itu sesuai dengan pilihan penulis juga. Nah, kita hilangkan dulu, kita abaikan only open access-nya. Terus kita akan cari di sini Bapak Ibu. Nah, di sini memang kita akan masih meraba-raba saat mencari dengan jumlah ini ya, terlalu banyak nih. 153. Ini kan kalau kita midati satu-satu atau coba membuka satu-satu, itu kan cukup memakan waktu lama. Kita akan gunakan konsep probabilitas. Nanti Bapak Ibu cari jurnal yang kemungkinan terbitnya itu besar. Nah, bagaimana cara bisa kita identifikasi seperti itu? Kita tinggal melihat jumlah dokumen yang diterbitkan dalam kurun waktu 2021 sampai 2024. Kita klik di sini dokumen. Kemudian akan diurutkan sesuai dengan berapa banyak jurnal yang diterbitkan. Nih, yang pertama ada International Journal of System Insurance Engineering and Management. Ini ada bidang tentang safety, risk, reliability, dan quality. Ini kayaknya cocok juga, Pak. Iya, itu banyak itu. Sesuai dia. Nah, Karena ini berkaitan dengan resiko juga, nggih. Iya. Nah, Bapak Ibu, kemudian kita bisa buka dengan mengklik judulnya. Nih, klik terus open new tab saja. Biar tidak mengganggu pencarian Bapak Ibu. Di sini kalau kita klik, nanti akan pindah ke tampilan detail dari jurnalnya. Nah, kita klik kanan saja open new tab. Kemudian di sini akan ditampilkan source detailnya, Bapak Ibu. Detail informasi dari jurnal ini. Nah, yang pertama kali harus kita lihat dan kita pastikan adalah jurnalnya tidak discontinue, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu lihat di bagian years currently covered by Scopus. Ini cari yang terindeks sampai tahun sekarang, tahun saat ini, 2025. Tahun saat ini, Bapak Ibu nanti cari di sini. Kalau dia terindeksnya sudah ada tandanya tulisan di sini di bawah ada discontinue covered by Scopus. Nah, itu
sudah discontinue, jadi harus kita hindari jurnalnya. Selanjutnya, nanti Bapak Ibu setelah memastikan jurnalnya masih terindeks di Scopus, kita bisa melihat SJR-nya. Nah, ini kadang menjadi salah satu kebutuhan saat Bapak Ibu mungkin syarat khusus untuk ke guru besar ataupun kenaikan pangkat. Nah, ini biasanya menjadi indikator SJR ini. Nah, paling minimal itu adalah 0,1 atau 0,15. Itu nanti bisa Bapak Ibu buka di bagian peraturannya. Kalau di atas itu berarti kan sudah oke. Ini 0,3 cukup tinggi juga. Sudah bagus. Kemudian yang harus kita perhatikan juga adalah kita harus menghindari jurnal-jurnal yang mempunyai potensial predator. Yang memiliki potensi menjadi jurnal-jurnal predator. Nah, ini kita tidak bisa pastikan secara pasti atau kita tidak bisa menjudge jurnal tersebut, wah ini punya potensi nih, enggak. Tapi harus melihat dari indikator-indikatornya. Salah satu indikatornya adalah side score-nya. Ini, Bapak Ibu, bisa perhatikan di bagian side score ini. Side score yang jurnal yang bagus, itu nantinya akan terus bertumbuh, ataupun tidak turun terlalu signifikan, terlalu tinggi. Poin side score ini nanti menjadi salah satu indikator. Jadi dari tahun ke tahun, Bapak Ibu bisa melihat jumlah poin side score-nya itu berapa. Nah, ditampilkan oleh jurnal ini adalah 4,7 di tahun 2024, kemudian 2025 adalah 4,7 juga. Ini jadi jurnalnya konsisten dan cukup bagus. Kemudian Bapak Ibu bisa ngecek lagi, misal kita lihat di tahun 2023. Di sini jurnalnya kan lebih rendah, jadi ada kenaikan poin side score. Ini menandakan jurnal yang bagus, karena side score ini diperoleh dari jumlah sitasi dibagi dengan dokumen yang diterbitkan. Jadi bisa diidentifikasi bahwa jurnal yang artikel yang dipublikasikan itu memiliki impact ataupun memiliki nilai nantinya karena disitasi oleh orang lain, seperti itu. Dan tidak over publication. Kadang Bapak Ibu bisa mengidentifikasi pola jurnal-jurnal yang potensial predator atau yang sudah ditetapkan sebagai predator, itu biasanya memiliki pola mereka akan menerbitkan artikel sebanyak mungkin. Jadi terlalu over publication dan itu menyebabkan tanpa adanya kurasi ataupun review yang bagus, itu mereka hanya mengambil keuntungan dengan pembayaran APC tersebut. Nah, itu dinamakan oleh sebagai istilahnya disebut jurnal predator karena mereka hanya mengambil keuntungan, tidak melihat kualitas yang artikel yang akan diterbitkan seperti itu. Nah, ini dari set score aman, indikator pertama. Kemudian yang kedua, kita harus melihat nih jumlah terbitannya setiap tahun. Bapak Ibu bisa melihat juga di bagian Scopus Content Coverage. Di sini akan menampilkan jumlah artikel yang diterbitkan setiap tahunnya. Bisa dilihat dari tahun 2021, 2020 nih ada kenaikan. Nah, ini cukup bagus, jurnalnya stabil tapi tidak terlalu over publication. Jadi Bapak Ibu bisa lebih nanti cari jurnal yang mereka stabil dalam penerbitannya, tidak terlalu meningkat terlalu tinggi. Ini cukup bagus, ada kenaikan tapi tidak terlalu signifikan. Nah, ini sudah lolos juga untuk indikator kedua. Nah, jadi jurnal ini aman, kita tinggal lihat di sini. Nah, untuk make sure lagi, Bapak Ibu ada website, itu adalah BList. Ini memang website yang bisa mengidentifikasi mana jurnal yang mempunyai potensial predator. Nah, ini ya, BList saja sebuah website besar yang sudah dipercaya banyak orang, ini hanya bisa mengidentifikasi memang potensial predatorinya saja, tidak bisa menjustifikasi jurnal tersebut predator atau tidak. Gitu. Jadi, Bapak Ibu
bisa jadikan acuan nih. Kalau masih ragu-ragu, bisa coba cek di sini. Nah, kita masukkan di bagian standalone jurnal. Klik di sini, kita copy nama jurnalnya. Nama jurnalnya kita copy, kita masukkan di kolom bagian search di sini. Terus klik Go to Update. Apakah masuk? Coba kita lihat. Nah, di sini listnya tidak muncul Bapak Ibu. Jadi jurnal ini tidak terdaftar di list potensial predatory. Nah, jadi aman nih. Jadi 3 indikator tadi sudah lolos semua. Oke. Jadi untuk jurnal ini tidak teridentifikasi punya potensi untuk predator. Aman. Jadi selanjutnya, saat Bapak Ibu memastikan jurnal ini sudah aman dan sesuai dengan kebutuhan target Bapak Ibu masing-masing, kita harus cek kembali melalui jurnal homepage-nya. Nah, di sini kita bisa juga lewat akses melalui dokumen yang sudah terbit di sini. Kita tinggal klik salah satunya, kemudian bisa kita view at publisher. Nah, ini view at publisher, nanti langsung diarahkan ke homepage jurnal yang ingin Bapak Ibu tuju. Tinggal kita klik nama jurnalnya ini aja. Nanti akan ke homepage. Namun syaratnya kalau Bapak Ibu mau mengakses seperti ini, harus menggunakan Scopus yang berlisensi. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak mempunyai lisensi Scopus? Nah, Bapak Ibu jangan khawatir, bisa buka melalui website Simago GR. Loh, ini coba go. Nah, ini ya. Ini adalah Simago GR yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mencari homepage dari jurnal. Caranya bagaimana? Bapak Ibu bisa copy ISSN-nya. ISSN dari jurnal yang ingin Bapak Ibu tuju. Ini adalah posisi ISSN. Ini nanti kalau Bapak Ibu ingin mencari ataupun lebih enak menemukan jurnal, catat ini saja. Kadang kalau nama jurnal ada yang hampir sama. Ini dikasih S saja sudah beda nantinya. Gitu. Jadi untuk antisipasi salah masuk jurnal, Bapak Ibu juga mencatat ISSN-nya. Pastikan tepat jurnal yang ingin Bapak Ibu submit. Copy pada bagian kolomnya, kemudian kita akan cari di sini. Klik. Kemudian di sini akan ditemukan information Bapak Ibu. Information Bapak Ibu bisa klik homepage-nya. Nah, sama. Ini jurnalnya, sama nggih homepage-nya. Nah, fungsinya apa? Kita harus melalui 2 website tersebut. Karena banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah di-cloning, Bapak Ibu. Nah, istilah cloning ini adalah menduplikasi tampilan jurnal dan menduplikat mungkin secara pengelolaan itu juga hampir sama. Dan sudah nantinya Bapak Ibu akan dipublish juga di jurnal tersebut, tapi tidak akan terindeks di Scopus. Ini sudah banyak korban yang masuk ataupun menjadi korban di situ, Bapak Ibu nanti harus terhindar dari jurnal-jurnal cloning. Ini sangat bahaya. Jadi Bapak Ibu bisa masuk melalui scopus.com ataupun Simago untuk memastikan homepage jurnalnya. Dan juga Bapak Ibu kalau mendapatkan email call paper, itu harus hati-hati. Kita cross-check dahulu
cross check ke Scopus apakah masih terindeks di Scopus tidak ataupun sudah discontinue, aman tidak dibilis dan lain-lain. Nah, ini bisa Bapak Ibu terapkan untuk mengantisipasi terjadinya penipuan di publikasi jurnal seperti itu. Oke, setelah kita ketemu jurnal homepage-nya, apa yang akan kita cari? Yang pertama itu adalah MN Scoop-nya. Nah, ini sangat krusial nanti Bapak Ibu, MN Scoop. Ini berkaitan dengan topik yang Bapak Ibu tulis, dengan topik yang diterbitkan oleh peneliti. Maaf, oleh jurnal. Jadi tidak mungkin jurnal akan menerbitkan artikel di luar dari topik mereka. Jadi harus kita samakan nih Bapak Ibu. Di sini notes covering wide range topic. Nah, but not limit to. Ini kita lihat ya. Jurnal promote the engineering practical challenge in archiving reliability. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya ini Mas Wildan ada kendala jaringan. Mungkin kita bisa tunggu terlebih dahulu begitu ya Bapak Ibu. Ya, mohon maaf ini. Mungkin sambil menunggu Mas Wildan, Pak Nurdi tadi sepertinya ada yang mau ditanyakan Bapak. Iya, terima kasih Mas Wiam. Saya tadi itu terlambat untuk penjelasan mengenai bagaimana cara kita mengetahui jurnal itu sudah discontinue. Saya tadi kelewat, kemudian sudah berlanjut ke apa ya? Tadi ke Predator, tapi yang discontinue tadi saya belum apa ya? Belum mengerti. Mungkin bisa berkenan diulang. Terima Baik, kasih. Mbak. Baik, jadi untuk jurnal yang discontinue itu nanti akan langsung ditampilkan di scopus.com-nya Bapak. Mungkin saya contohkan. Bentar. Baik, share. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak untuk layar share screen saya? Terlihat Mas Wiam. Baik. Nah, jadi untuk Bapak Ibu yang ingin mengetahui apakah sudah discontinue atau belum, nanti silakan Bapak Ibu bisa klik saja. Nantinya tentunya Bapak Ibu perlu mencari sebuah jurnalnya dulu. Kemudian dalam pencarian jurnal ini silakan Bapak Ibu bisa klik kanan di nama jurnalnya, kemudian open link in new tab. Nah, fungsinya agar nanti pencariannya tidak hilang, tapi kita bisa mengecek lagi dalam source detailnya. Kemudian, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke dalam source detailnya seperti ini, nanti silakan yang pertama kali Bapak Ibu perhatikan adalah di bagian years currently covered by Scopus-nya. Nah, pastikan nanti di sini masih tercover hingga tahun ini, Bapak. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal Mas tahunnya 2024 tapi belum ada tulisan discontinue, nah itu nanti perlu kita cek lebih dalam lagi. Tapi yang jelas untuk mengecek apakah sudah discontinue atau belum, nanti silahkan Bapak buka source detailnya di sini. Ketika sudah terbuka source detailnya, kemudian silahkan dicek tahunnya. Dan di bawah tahun, jika jurnal itu sudah discontinue, nanti akan ada tulisannya discontinue, cover discontinue in Scopus. Mungkin saya contohkan, kalau tidak salah, namanya jurnal Islam. Nah, seperti ini Bapak. Jadi untuk
jurnal yang discontinue itu bisa dicek di awal sini. Biasanya jurnal-jurnal yang discontinue itu sudah tertulis NA seperti ini, not available seperti ini di Scopus. Tapi jika di sininya masih mungkin belum NA, karena belum ada update lebih lanjut dari Scopus, perlu Bapak Ibu cek ke dalam source detailnya. Caranya tinggal klik saja di bagian nama jurnalnya, kemudian nanti akan ada tulisan seperti ini. Cover discontinue in Scopus di bawah tahunnya. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan di awal untuk mengetahui jurnal itu discontinue atau belum. Begitu Pak Nurdi? Jadi kalau tidak ada tulisannya coverage discontinue itu artinya dia masih layak gitu ya. Oke Bapak, jadi masih masih tercover hingga saat ini di Scopus itu masih tercover. Tapi kalau sudah discontinue memang dari Scopusnya itu sudah tidak ada indexing lagi ke Scopus dari jurnalnya. Jadi yang perlu kita cek pertama adalah dari tahunnya dulu. Oke, suwun Mas Wiam. Ya, sami-sami Bapak. Ini tadi ada Bapak Andi, link buat potensi predator discontinue tadi. Oh, linknya ini Bapak. Saya tuliskan saja nggih di kolom chat. Jadi Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, Oh, ini Mas ada Wildan sudah kendala bergabung teknis. lagi. Ini. Oh, Mas Kendala Wildan. teknis lagi sedang mati lampu. Oh, sudah Ya, aman Mas Wildan? mohon maaf. Ya, Sudah aman Mas Wildan? sudah. Oke, Insya Allah mungkin sudah aman. dilanjutkan Oke, gitu Mas Wildan. baik. Baik, terima kasih. Saya izin screen lagi Bapak Ibu. Oke, nah tadi kan kita sampai ke pencarian MN Scoop. Nah, untuk melihat MN Scoop, Bapak Ibu bisa cari di bagian About Journal, ataupun nanti biasanya akan ditampilkan di awal di bagian homepage-nya yang pertama. Oh iya, mohon maaf suara saya apakah terdengar dengan jelas, Bapak Ibu, atau ada suara-suara yang Terdengar, Pak. Yang masih ada sisa pendengaran. sudah? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian di sini kita tentukan ya, apakah topik yang Bapak Ibu tulis itu sesuai atau masuk nggak dengan jurnal yang akan Bapak Ibu terbitkan. Di sini ada human error, kemudian ada climate change, ini banyak sekali nih. Resiko analisis dan decision making in engineering context tapi konteksnya. Project management, engineering, economic, dan lain-lain. Nah, kalau dirasa skupnya sudah sesuai dan cocok dengan artikel yang Bapak Ibu tulis, nanti kita akan mengikuti pertimbangan dari Bapak Ibu nih. Yang biasanya menjadi pertimbangan itu adalah waktu dan biaya. Nah, untuk waktu, Bapak Ibu bisa melihat di artikel yang sudah terbit. Ini, artikel yang sudah terbit, kita bisa melakukan estimasi waktu penerbitannya. Mulai dari submit sampai terbit, nanti berapa lama. Nah, kita lihat dari isu yang 2024. Jurnal ini menerbitkan 12 isu. Jadi setiap bulan ada terbitan artikel. Nah, rata-rata jurnal yang memiliki terbitan di atas 4 kali dalam 1 tahun itu rata-rata cepat. Gitu. Apalagi ini tiap bulan ada. Jadi pasti sudah bisa dipastikan akan cepat. Kalau mau lebih detail, Bapak Ibu bisa masuk ke artikelnya yang sudah diterbitkan. Cari historinya Bapak Ibu. Ini kita cari yang original artikel saja. Nah, di sini ada publish time-nya, ya, waktu publish-nya. Tapi kan belum terlihat nih dari kapan sampai kapan. Nah, nanti di bawah sini ada. Ini. Kalau di jurnal ini cukup lengkap, dia menampilkan historinya.
mulai dari receive itu 24 Agustus 2023, revisi, kemudian accepted 2024. Kemudian publish-nya September. Jadi memang tidak secara signifikan cepat ya, tapi rentan waktunya juga sudah cukup jelas. Nanti biasanya yang menjadi kendala adalah bagian ini. Revisi sampai ke accepted. Ini kan tidak bisa dijadikan indikator patokan karena setiap artikel memiliki prosesnya masing-masing. Nah, tapi kalau kita lihat rentan waktunya juga cukup cepat saat accepted sampai ke publication. Nah, ini hanya untuk melihat estimasinya. Bapak Ibu bisa nanti melihat histori penerbitan dari jurnal tersebut. Nanti disesuaikan dengan target Bapak Ibu masing-masing. Kalau saya rasa ini masih terlalu lama untuk saya, nah itu bisa menjadi pertimbangan. Bapak Ibu bisa cari jurnal yang lainnya. Coba lihat artikel yang selanjutnya. Di sini Agustus 2022, revisi 2024. Nah, ini ada juga yang cukup lama. Ini rentan waktunya Agustus 2 tahun. Nah, jadi Bapak Ibu kadang wajar juga saat artikel yang diterima dan revisi ini cukup panjang ya. Mungkin ada berkali-kali, revisi berkali-kali, kemudian setelah itu di accepted-nya kapan. Nah, ini kan menjadi proses dari setiap artikelnya yang berbeda-beda gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat estimasi waktunya di bagian artikel yang sudah terbit gitu. Nah, selain waktu kan kita juga memikirkan pertimbangan biaya. Nah, untuk biayanya Bapak Ibu bisa melihat bagian APC atau penerbitan nanti, biaya penerbitan di bagian for author. Di for author ini Bapak Ibu bisa lihat di fee and funding. Fees and funding. Untuk biaya APC-nya itu ada 3 nominal berdasarkan ini apa ya? Pound sterling, USD sama euro. Nah, Bapak Ibu pilih mata uang yang mana? Nanti bisa disesuaikan dengan nominalnya juga, karena setiap mata uang punya nominal pembayaran yang berbeda-beda. Ini adalah APC-nya, biaya processing ataupun publication charge-nya untuk jurnal. Dan itu belum termasuk dalam pajak. Jadi belum termasuk pajak, Bapak Ibu nanti bisa ditagihkan juga pajaknya. Gitu. Tapi Bapak Ibu jangan berkecil hati, kalau dirasa ini biayanya cukup tinggi, nah nanti Bapak Ibu terbuka peluang untuk melakukan negosiasi. Nah, negosiasi ini saat Bapak Ibu melakukan negosiasi, itu nanti coba berikan penawaran, tapi syaratnya satu. Syaratnya kalau Bapak Ibu mau negosiasi itu harus sudah accepted. Jadi jangan saat Bapak Ibu revisi, ini kira-kira saya bisa membayar sekian nggak ya? Nah, itu jangan. Nanti ilfil jurnalnya. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan negosiasi, pembayarannya berapa, sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu, nanti saat artikelnya sudah accepted. Gitu. Itu bisa, dan di sini Bapak Ibu juga bisa melihat apakah ada diskon nggak untuk penulis. Nah, kayak gitu. Biasanya ada di bagian ini, Full Safe Open Access Publication Institution. Nanti ada keterangannya, funding agreement form. Misal, di sini Bapak Ibu, apakah institusinya punya perjanjian dengan jurnal ini atau tidak, atau agreement. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cari di sini. Coba kita ambil Indonesia. UI, apakah ada? Ternyata tidak ada.
Mohon maaf sebenarnya Mas Wildan terkendala lagi. Mungkin baru pembetulan jaringan tadi nih Bapak Ibu. Oke, mungkin bisa sebentar saya lanjutkan terlebih dahulu. Oke, kita ke pertanyaan terlebih dahulu saja ya Bapak Ibu. Jadi dari chat tadi ada dari Pak Andi untuk linknya sudah saya kirimkan di kolom chat Bapak untuk linknya yaitu Belis, silahkan bisa dicek. Kemudian ada Bu Yuliana, apakah jurnal ini termasuk dalam potensial predator? Karena saya cek di Scopus, apa masih aman untuk publik di jurnal ini? Oke, baik. Mungkin saya bantu untuk cek begitu nggak Ibu. Izin share screen terlebih dahulu. Baik. Jadi jurnalnya ini ya Ibu. Jurnalnya adalah Innovative Research Scientific Studies. Nah, coba kita cek ISSN-nya, kita buktikan dulu. ISSN-nya kita tuliskan di sini saja 2617 6548. Nah, kita cek di Scopus untuk ISSN-nya. Baik, oh, ini ada di kuartil 2, 67%. Source type-nya jurnal, oke. Wah, nah ini Bapak Ibu, ini terlalu tinggi sekali ya Ibu Yuliana. Jadi untuk em, jurnal yang seperti ini wajib kita waspadai. Lebih baik Ibu tidak submit ke jurnal ini karena dikhawatirkan nantinya akan discontinue dalam waktu dekat. Seperti halnya yang jurnal yang saya contohkan tadi. Untuk jurnal yang saya contohkan tadi, Pakistan Live ini. Nah, jurnal yang discontinue ini sama kasusnya seperti jurnal yang Ibu tadi. Jadi ketika 2024 dari 72 di 2023 di 2024 itu langsung 1157 dokumennya. Kemudian kami masih memantau 2024 sampai selesai 2024 ini belum discontinue. Tapi ketika 2025 di 2025 akhirnya jurnal ini discontinue. Nah, jadi memang ciri-ciri jurnal predator itu salah satunya mereka ingin mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya sebelum mereka discontinue. Karena untuk ranah kita tahu discontinue atau tidak, kita tidak bisa sampai sana. Nah, jadi kita sebagai penulis itu hanya bisa berhati-hati mewaspadai jurnal mana yang akan discontinue dalam waktu dekat atau tidak. Nah, cara-caranya adalah seperti ini. Ada karakteristik-karakteristik yang harus kita pahami ketika kita ingin memilih jurnal, kita submit ke sebuah jurnal, gitu kita pahami dulu. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan jurnal yang kok kenaikannya tidak masuk akal, nah itu wajib Bapak Ibu waspadai. Seperti ini, walaupun mungkin di 2022 sampai 2023 ini terjadi kenaikan yang tinggi sekali. Tapi ketika di 2024 masih kenaikan, masih agak wajar. Terus di 2025 langsung 1000. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Jadi jangan jangan Bapak Ibu submit di jurnal yang seperti ini. Sebaiknya Ibu bisa cari jurnal lain saja. Oke, mungkin Pak Hafid silahkan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Karena tadi menyinggung mengenai APC ya. Nah, Oke. beberapa waktu yang lalu dan seringkali saya menemukan ada link-link yang isinya adalah satu jurnal yang free ya, yang free APC gitu.
karena kebijakan dari publishernya ataupun yang ada subsidi atau potongan sampai dengan 50%. Itu menyikapi seperti itu bagaimana? Dan kalau misalnya misalnya kalau boleh saya paste di sini ya linknya ya. Boleh Bapak. Barangkali Nanti, pernah. Oke. nanti mungkin bisa kita coba cek di sini bareng-bareng begitu nggak Ya. Pak? Nah, ini linknya sudah saya kirim. Oke. Ini yang sebentar. Yang kita cukup membayar 45% dari APC seharusnya. Walaupun memang ini eh, apa dan skopnya enggak tidak pada semua bidang gitu. Itu Mas. Terima kasih. Barangkali ada pengalaman yang seperti ini. Bahkan ada link juga yang gratis 100% ya. Belum Oke. saya ketemukan. Kemarin saya dapat itu. Terima kasih Mas. Baik, coba kita buka ya Bapak. Oke. Mungkin sebelum ke Pak Hafid, tadi menyambung dari pertanyaan Ibu Yuliana. Ini Ibu Yuliana ternyata sudah terlanjur submit, tapi belum sampai publish, jadi tidak perlu dilanjutkan ya Pak. Nah, jadi untuk Ibu Yuliana, sebaiknya Ibu bisa emailkan ke editor saja, emailkan ke jurnalnya bahwasanya Ibu ingin menarik artikelnya. Jadi Ibu bisa ingin menarik artikelnya mungkin dengan alasan ada data yang belum lengkap, yang belum dimasukkan, atau mungkin kalau ada APC-nya mungkin Ibu bisa katakan setelah saya dalami lagi ternyata saya tidak sanggup membayar sejumlah APC yang disebutkan. Jadi saya ingin menarik artikelnya. Mungkin seperti itu Ibu. Jadi bisa gunakan alasan-alasan seperti itu untuk menarik artikel yang sudah terlanjur Ibu submit. Karena kalau Ibu mungkin diteruskan sampai publish, takutnya nanti tidak lama lagi jurnal tersebut akan discontinue Ibu. Jadi lebih baik kita tarik saja. Mungkin kita lanjut ke Pak Hafid tadi. Coba kita cek dulu. Oke. Baik, sebentar saya share screen terlebih dahulu. Ini ya Bapak, linknya. Oke. Ini tadi untuk daftar jurnal yang tentang APC ya Bapak. Yang APC yang ada potongan sampai 45 atau 50% gitu. Ini juga bisa kita gunakan begitu ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mungkin ingin coba-coba mencari jurnal, coba saja kita cek satu persatu. Karena ini mungkin daftarnya dari Elsevier, kemungkinan jurnal-jurnal yang ditulis di sini juga hanya dari publisher Elsevier begitu nggak? Coba kita cek saja dulu. Kopikan SSN-nya. Open access. Kita bisa cek ke dalam homepage-nya terlebih dahulu. Oke, masuk ke dalam jurnalnya. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa baca tentang APC-nya. Kalau ini karena jurnal Elsevier itu biasanya lebih langsung terang-terangan ketika menunjukkan APC langsung dijelaskan di dalam awal halaman awal ketika Bapak Ibu mengunjungi homepage-nya. Jadi untuk APC-nya ini ada sekitar 2430 exclude text. This journal is taking part of the pilot this journal open access policy. Nah, mungkin untuk jurnal-jurnal seperti ini memang ada beberapa jurnal itu yang tidak mengharuskan author-author yang submit ke dalamnya itu untuk membayar utuh. Jadi mungkin ada beberapa diskon, jadi potongan 50% itu karena mungkin Bapak Ibu dari institusi-institusi yang berlangganan ke sebuah jurnal itu. Nah, kalau kemarin itu yang banyak kami temui itu adalah dari Universitas Pajajaran kalau nggak salah. Unpad itu banyak sekali jurnal-jurnal yang sudah berlangganan begitu. Jadi banyak sekali ketika
Bapak Ibu yang dari Unpad kemudian ingin submit ke sebuah jurnal itu mendapatkan potongan-potongan APC. Jadi tidak full 100% semua APC-nya itu dibayar, tapi mungkin hanya bisa mungkin kena potongan sekitar 50%-nya itu juga ada. Oke. Kemudian tadi untuk Pak Hafiz tadi pertanyaannya bagaimana lagi nih Pak? Mohon maaf. Ya, tadi saya hanya menanyakan barangkali ada pengalaman dari rumah Scopus gitu ya terkait dengan APC yang ada potongannya. Karena kalau nggak salah itu kaitannya dengan itu Pak, anu Mas, JPOA Pilot itu. Saya belum pernah ngeklik tuh yang Oke. link JPOA Pilot itu loh. Nah, barangkali memang terkait dengan proyek itu. Itu Oke. aja. Jadi hanya pengalamannya aja gimana, benar atau tidak, dan barangkali bisa jadi kemungkinan kita yang lain gitu. Makasih. Ya, baik, terima kasih Pak. Memang ada beberapa pengalaman seperti itu. Memang biasanya jurnal-jurnal yang tidak mengharuskan bayar itu ada beberapa yang instansinya memang sudah berlangganan. Jadi ketika Bapak Ibu submit ke sebuah jurnal, kemudian afiliasi Bapak Ibu itu berlangganan di jurnal tersebut, kemungkinan ketika Bapak Ibu diterima itu nanti akan mendapatkan potongan pembayaran itu memang ada beberapa jurnal yang seperti itu dan juga ada yang ada potongan-potongan karena ketentuan-ketentuan khusus, misal karena dari negara-negara tertentu atau mungkin dari tadi berpendapatan rendah atau mungkin dari eh, karena afiliasi institusinya swasta dan dananya dana pribadi. Nah, itu nanti bisa dijadikan juga bahan tawar-menawar seperti yang mungkin sudah dikatakan Mas Wildan tadi. Jadi untuk jurnal ini, nanti Bapak Ibu tetap bisa lakukan tawar-menawar tentang APC ini. Tapi syaratnya ketika Bapak Ibu melakukan penawaran untuk eh, sebuah jurnal atau Bapak Ibu ingin submit ke sebuah jurnal melakukan penawaran, itu posisinya artikel Bapak Ibu harus sudah accepted terlebih dahulu. Jadi jangan ketika Bapak Ibu baru under review ataupun baru submit sudah mulai melakukan penawaran. Tapi Bapak Ibu harus eh, statusnya accepted. Nah, ketika status Bapak Ibu sudah accepted itu posisi Bapak Ibu itu lebih tinggi daripada jurnalnya. Jadi jurnal itu sudah terlanjur cocok dengan artikel Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu melakukan sebuah penawaran, nah itu nanti akan dipertimbangkan lagi oleh jurnalnya. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan penawaran di awal, nah ini belum ditinjau apa-apa kok sudah nawar. Nah, ini kan akan berakibat tidak baik juga ke Bapak dan Ibu. Mungkin ini Mas Wildan sudah bergabung, apakah sudah bergabung ini Mas Wildan? Sepertinya belum. Baik, tidak masalah Bapak Ibu. Sudah bergabung? Oke, Mas Wiam. Terima kasih. Mohon maaf, kembali Bapak Ibu. Oke. Bagaimana Mas Wildan? Apakah aman untuk dilanjutkan atau bagaimana? Oke, nah ini saya juga tidak bisa menjamin ya, karena tadi saya rasa udah aman, tapi ternyata masih mati lagi. Nah, ini kan masih kondisi mati lampu nih, Mas. Oke, baik. Oke, nah kita akan langsung lanjutkan saja untuk proses yang kedua. Ini tadi kan sudah secara detail ya. Mungkin saya sekilas masuk di bagian setelah Bapak Ibu menentukan APC-nya, kita akan lihat author guideline. Oke. Di sini Bapak Ibu, saat Bapak Ibu sudah menyetujui pertimbangan yang pertama tentang waktu dan pembayaran, Bapak Ibu bisa melihat author guideline. Ini ada pre-submission checklist, Bapak Ibu bisa lihat juga, dan submission guideline. Nah, istilahnya nanti bermacam-macam, setiap jurnal akan berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu, yang penting cari bagian for author, kemudian itu entah submission guideline ataupun author guideline atau guideline saja, itu adalah hanya istilah saja. Bapak Ibu bisa buka, kemudian nanti melihat bagaimana
kita akan mempersiapkan artikel yang siap untuk kita submit di jurnal tersebut. Nah, di sini akan ada instruction for author. Nah, ini harus kita baca secara detail memang. Bapak Ibu, kalau kemarin untuk referensi kita tidak perlu membaca, tapi ini yang harus kita pastikan harus sama seperti yang diinginkan oleh jurnal. Seperti itu. Kita akan langsung saja masuk pada poin reviewnya di sini. Nah, manuskrip submission, Bapak Ibu bisa lihat nanti sistemnya kita menggunakan di jurnal ini menggunakan OJS, Online Journal Submission. Terus ada title page. Nah, apa saja isinya title page? Ini sudah diterangkan juga di sini. Nama of author, kemudian nanti di bagian nama ini, afiliasinya, Bapak Ibu juga jangan sampai tertinggal. Kemudian setelah itu di sini akan ada tertulis tentang abstrak. Pada bagian abstrak ini ada jumlah maksimalnya dan jumlah minimal yang harus Bapak Ibu sepakati. Nah, provide the abstract itu antara 150 sampai 250 kata. Jadi patokannya adalah kata nantinya. Kemudian di bagian keyword ini juga ada syaratnya. Bagian keyword ini minimal adalah 4, maksimalnya adalah 6. Jadi Bapak Ibu nanti gunakan 6 keyword untuk bisa disesuaikan dengan aturan dari jurnal. Kemudian statement declaration ini, terus Bapak Ibu masukkan declaration tentang competing interest. Ini competing interest dan funding. Ini adalah pernyataan dari Bapak Ibu bahwa dari setiap penulis ataupun sumber yang berlaku di jurnal ini, di artikel ini tidak ada competing interest di antaranya. Setelah itu pendanaan fundingnya Bapak Ibu juga harus memberikan statement. Kalau tidak ada dalam penelitiannya tidak ada funding atau hibah dana pendanaan, Bapak Ibu tuliskan dalam penelitian ini tidak not available, tidak tersedia pendanaan kayak gitu. Itu nanti harus Bapak Ibu buat statementnya. Kemudian di sini ada classification cell. Ini berkaitan dengan ekonomi literatur. Di sini ada klasifikasi yang harus Bapak Ibu kategorikan. Ini jurnal-jurnal ekonomi itu berkaitan dengan ekonomi, nanti akan meminta ditentukan code-nya. Di sini code-nya. Nanti sesuaikan dengan topiknya. Kalau berkaitan dengan ekonomi, nanti bisa kita lihat di sini. Mathematical, quantitative method, dan lain-lain. Ini sangat banyak, nanti Bapak Ibu bisa buka. Nah, kodenya seperti apa? Kodenya adalah seperti ini. E10, E11, ataupun nanti kalau F, misal F54, nah ini. Dan ada keterangannya. F54 itu menandakan apa? Kolonialisme dan imperialisme. Nah, ini sesuaikan dengan topik Bapak Ibu. Oke, selanjutnya kita lihat di bawah lagi. Nanti teksnya Bapak Ibu nih di sini for latex. Nah, ini latex ini adalah format yang berbeda dengan Microsoft Word. Ini ada aplikasi sendiri dan bisa Bapak Ibu kalau sudah familiar dengan latex bisa kita gunakan template-nya ini. Ini template latex, Bapak Ibu bisa buka. Nanti kalau Bapak Ibu belum familiar dengan latex, saya sarankan untuk lanjut menggunakan Microsoft Word. Tapi kalau di Microsoft Word sepertinya tidak ada template-nya. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti author guideline saja. Kalau tidak ketemu template di sini, tidak disediakan template,
Bapak Ibu ikuti author guideline-nya, nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan format yang umum, yang seperti kita tuliskan di awal tadi. Itu bisa kita gunakan sebagai format general yang disubmit. Yang penting secara aturan Bapak Ibu mengikuti style dari jurnal tersebut. Nih, referensinya juga harus disesuaikan menggunakan apa versi 7. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menggunakan Mendeley, ini tidak perlu repot-repot lagi, kita tinggal pilih saja stylenya. Nanti menggunakan apa versi 7. Oke, tabel, kemudian gambar, Bapak Ibu bisa sesuaikan juga. Figurnya, bagaimana ketentuannya, terus grafik, color art, dan lain-lain. Di sini sudah tertulis semua, dan bisa cukup mudah untuk disesuaikan. Jadi Bapak Ibu, ini aturan yang harus kita sepakati dengan jurnal, kalau Bapak Ibu ingin submit di jurnal tersebut. Terus di sini ada generative AI image. Nah, ini ada aturannya juga. Saat ini penggunaan generative AI untuk gambar itu juga diberi aturan oleh jurnal. Tuh, kemudian nanti Bapak Ibu kalau ada video nih biasanya animasi, ini juga cukup ada contoh format-formatnya dan diupload aspek rasionya juga dipertimbangkan dan maksimum size-nya juga sudah diberikan aturan. Nanti Bapak Ibu bisa tambahkan di situ. Oke, ini ada ethical responsibility author. Ini biasanya kesepakatan saja, itu tidak perlu menambahkan dokumen lain. Nah, atau nanti Bapak Ibu bisa lengkapi, baca di bagian ini, apakah perlu kita tambahkan supplementary file yang menyatakan bahwa ini manuscript should not be submitted to more than one journal for simultaneous consideration. Nah, ini nanti Bapak Ibu jangan mensubmit satu artikel ke lebih dari satu jurnal dalam satu waktu. Jadi harus satu selesai, tarik, satu selesai, tarik. Seperti yang tadi disampaikan Mas Wiam, kita harus nanti tidak boleh mensubmit langsung nih diberondong ke 5 jurnal. Siapa tahu kita dapat salah satu yang nyantol, itu jangan. Jadi Bapak Ibu harus satu persatu. Terus di sini semuanya original dan lain-lain. Ini nanti Bapak Ibu bisa lihat di jurnal targetnya masing-masing, biar Bapak Ibu tidak kebingungan seperti itu. Oke, tadi saya sempat melihat di sini ada pertanyaan dari Ibu Yuliana. Ini kerugian dari penulis yang sudah terlanjur publish di jurnal discontinue apa? Dan apakah artikel yang dipublish pada jurnal yang discontinue tidak boleh disitasi lagi? Nah, kerugiannya memang nanti secara penulisan itu dianggap sebagai artikel yang terbit di jurnal internasional saja. Jadi tidak di jurnal yang bereputasi. Nah, kayak gitu. Jadi hanya statusnya saja. Tapi kan kadang ada syarat khusus. Kalau Bapak Ibu mau lulus ataupun mau naik jabatan itu kan harus masuk ke jurnal Scopus. Nah, itu kerugiannya hanya itu saja. Tapi untuk artikelnya masih boleh disitasi, jadi tidak masalah. Itu juga legal dan resmi. Maksudnya itu juga bagus dan bisa kita gunakan, gitu. Jadi untuk kerugiannya memang pada statusnya dan kadang kita memerlukan artikel yang terindeks Scopus. Nah, itu kan menjadi salah satu kerugian juga. Begitu Ibu Yelena. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Untuk cara pertama, ini cara pencarian jurnal dan memahami seluk-beluk pencarian jurnal target. Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Mohon maaf tadi ada beberapa kali kendala teknis ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa langsung lanjutkan ke cara yang kedua.
Cara yang kedua, melalui Simago JR, Bapak Ibu, nanti cari jurnal yang terkenal murah nih. Kalau Bapak Ibu dari artikel-artikel ataupun jurnal yang ada di Amerika, ada di Eropa, itu rata-rata kan biayanya tinggi karena kita kurs mata uangnya itu juga sudah berbeda sangat jauh. Kalau dolar, euro, pound sterling itu kan sampai ke di atas 15 ke atas kan untuk kurs mata uangnya. Jadi kita secara pembayaran akan lebih mahal. Nah, Bapak Ibu bisa mencari jurnal-jurnal by region. Nah, ini kita akan manfaatkan Simago untuk mencari jurnal yang berdasarkan region. Nanti kita bisa cari, tentukan regionnya. Caranya hampir sama, nanti Bapak Ibu bisa mencari by subjek kategori. Nah, ini subjek kategori saja langsung. Misalkan apa dalam pencariannya? Ada usul lagi Bapak Ibu, topik yang lain? Oke, Bapak Ibu, ada yang mau usul lagi untuk topik jurnal yang dicari? Bimbingan konseling, Pak Wildan. Bimbingan konseling, baik. Nah, ini kita harus ubah ke bahasa Inggris. Guidance counseling. Guidance counseling, oke. Tulisannya bagaimana, Bu? Guidance counseling. Nah, ini juga tidak ketemu. Konselingnya coba kita perbaiki. Konseling, ini ya. Counseling. Betul? Konseling seperti ini, Bu. Bentar, saya lihat. Iya, betul. Nah, ini tidak terdapat kategori yang sama. Jadi lingkupnya harus kita luaskan. Untuk Oh, nggak pakai U. apa? Konseling. Tidak pakai U. Oh, konseling ini ya. Oke. Konseling, L-nya 1. Oke. Nah, ini sama saja. Jadi tidak terdeteksi tidak termasuk dalam kategori subjek area di Scopus, Ibu. Untuk lingkupnya perlu kita luaskan, apakah di bidang pendidikan atau Psikologi. psikologi. Ya. Simpen banget sama kulkas. Nah, ini aja, saya coba translate karena saya bahasa Inggrisnya juga buruk. Kita coba translate dulu. Psikologi. Nah, ini. Ya, tapi kemudian masukkan ke Simago. Nah, di sini akan ada muncul beberapa poin psikologinya. Ini ada clinical, ada development, educational psikologi, eksperimen, kognitif. Yang mana, Ibu? Yang educational. Ini ya, developmental and educational. Ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan subjek kategorinya, di sini akan ada regionnya. Bapak Ibu, di kawasan-kawasan tertentu, contohnya di Afrika, Asia, dan Eropa Timur itu terkenal dengan jurnal-jurnal yang murah dan masih terjangkau. Ini Bapak Ibu bisa sesuaikan nanti.
Misal kita coba dengan Eastern Europe, di bagian Eropa Timur. Nah, ini akan muncul jurnal-jurnal dari Eropa Timur, Bapak Ibu. Insight, Cultural Historical Psychology, and Communication. Misal ini. Nah, kuartil 3, apakah Ibu targetnya di Q berapa nih? Ya, Q3, Q4 juga tidak apa-apa. Baik. Nah, di sini ada Psychological Science and Education. Bisa kita coba ya, Bu? Ya, 4. Q3, maaf. Nah, ini adalah homepage-nya. Kemudian kita harus cross-check ke Scopus. Jadi, saat Bapak Ibu menemukan jurnal di Simago, kita harus pastikan bahwa jurnal tersebut masih terindeks di Scopus. Karena update dari Simago itu per 3 tahun. Jadi, akan lebih up to date kalau Bapak Ibu lihat statusnya di Scopus. Nah, kita tinggal copy paste ISSN-nya. Kemudian kita buka, di sini kita lihat ya, sampai 2025, aman. Kemudian kita lihat di sini, set skornya 1,8. Kemudian di tahun ini 1,2. Ini masih sangat wajar, tidak terlalu signifikan. Kita lihat tahun sebelumnya, nah, sama 0,5. Nah, itu rentan kenaikan naik turunnya juga masih cukup aman, Bapak Ibu. Terus kita lihat Scopus kontennya. Nih, jurnalnya cukup stabil, menerbitkan rata-rata 60 artikel atau 60 dokumen setiap tahunnya. Kemudian kita lihat, kita coba pastikan ya, apakah jurnal yang ada di Eropa Timur itu harganya murah. Seperti itu. Kita lihat di bagian pembayaran. We do not charge any submission or publication fee. Nah, ini malah gratis. Jadi, ini ada yang gratis dan Bapak Ibu bisa leluasa artikelnya di-download open access. Ini jurnalnya gratis, Ibu. Itu. ya Mas. Nanti Bapak Ibu ini sebagai apa namanya? Salah satu contoh saja. Saat Bapak Ibu ingin mencari jurnal-jurnal yang mungkin relatif murah, itu bisa dicari dari region Asia, Afrika, ataupun Eropa Timur. Rata-rata mata uang pecahannya itu masih terjangkau dan Bapak Ibu bisa menggunakan ya nanti beberapa jurnal itu menggunakan dolar, tapi tidak terlalu tinggi dolarnya. Misal hanya 700 atau 500, seperti itu. Gitu, Bapak Ibu. Ini adalah cara yang kedua. Selanjutnya, Bapak Ibu, gunakan cara yang sama seperti tadi, melihat berapa lama penerbitannya, biayanya berapa, kemudian cek dulu di Scopus apakah masih terindeks atau tidak. Seperti itu. Nah, ini ada dari Ibu Nur Kolbi. Kalau IoT, Internet of Things, atau Cyber Security. Oh, baik. Nanti Bapak Ibu bisa kita coba ya. Nanti kalau misal Internet of Things ini apakah sebuah bidang, subjek area atau tidak. Nanti Bapak Ibu bisa coba nih. Saya akan coba di sesi selanjutnya. Misal setelah sesi ini, coba saya buka, nanti kita sharing di WA Group ya, Bapak Ibu. Kita akan coba cara yang ketiga. Nah, yang ketiga ini, kita bisa menggunakan Journal Finder.
Jurnal Finder. Oke, nah Jurnal Finder Bapak Ibu searching saja di Google, ini akan muncul beberapa website Jurnal Finder yang berasal dari publisher-publisher besar. Ini ada dari Elsevier ada, Springer ada, Wiley ada, MDBI juga ada, dan ada Tyler and Francis. Ini rata-rata publisher-publisher yang menaungi banyak sekali jurnal. Tuh. Kita coba salah satunya dengan Journal Finder. Nah, kita buka. Syaratnya, Bapak Ibu, untuk menggunakan ini harus sudah selesai menyusun abstrak. Kita coba ya, Nah, saya coba gunakan abstraknya ini. Nah, pinjem abstraknya orang lain. Aja. Copy abstraknya, kita masukkan pada kolom enter your abstract. Terus klik find journal. Nah, nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan 40 ataupun ditunjukkan saran jurnal yang cocok untuk paper Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan lebih mudah nih, tidak usah nyari, tapi akan ditunjukkan mana nih artikel yang cocok, mana jurnal yang cocok. Nah, itu nanti diberikan di sini. Ada 40 nih, cukup banyak juga. Nah, di sini akan ditampilkan nama jurnalnya, impact factor, set score-nya muncul, dan time to acceptance. Nah, nanti akan ada timeline waktunya. Kalau di jurnal-jurnal Elsevier itu, mereka cukup gamblang menyatakan berapa bayarnya, berapa lama waktu saat kita ingin diterima di jurnal ini. Nah, itu cukup detail di sini disampaikan. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat juga di sini ada pembayaran berapa biayanya kalau open access. Terus di sini di sebelah kanan itu ada no publishing charge. Ini menandakan bahwa jurnal ini menggunakan sistem hybrid. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menentukan mau membayar 3.600 atau mau gratis. Nah, ini Bapak Ibu bisa milih. Tapi pembayarannya itu memang akan ditagihkan kepada pembaca. Nah, kalau Bapak Ibu mau subscription atau no publishing charge, mau gratis, nanti yang suruh bayar adalah pembaca. Jadi tetap nanti jurnal ini akan mendapatkan pemasukan, tapi sumbernya yang akan dibedakan. Mau dari penulis atau mau dari pembaca saja. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu nantinya memilih untuk close access, itu sebenarnya prosesnya juga tidak akan dikucilkan, tidak akan diabaikan oleh jurnal, tapi akan sama ininya, apa namanya, tanggapannya. Jadi tidak akan dibedakan. Kemudian di bawahnya ini ada jurnal lagi dan biayanya. Kemudian Bapak Ibu nanti setelah melihat nama jurnalnya ini, menentukan jurnal yang cocok, harus kita cek di Scopus. Jadi jangan sampai terlena Bapak Ibu kalau jurnal-jurnal dengan publisher Elsevier pasti akan terindeks Scopus. Belum tentu. Jadi harus kita pastikan dahulu. Cek di website scopus.com. Apakah dia terindeks atau tidak? Kita lihat di sini, oh terindeks. Di sini kuartilnya adalah Q1. Persentasenya 99, berarti menandakan Q1. Bagus. Kemudian Bapak Ibu lanjutkan langkah-langkahnya tadi, cek dulu, kemudian pastikan biayanya oke, waktu tunggunya oke, dan Bapak Ibu bisa lihat author guideline-nya untuk menyusun artikel yang sesuai dengan peraturan dari jurnal tersebut. Begitu. Baik, Bapak Ibu, untuk
pencarian jurnal target, kita memang harus melihat secara satu persatu untuk memastikan bahwa Bapak Ibu nantinya tidak salah pilih jurnal yang akan Bapak Ibu tuju. Karena prosesnya akan sangat lama dan Bapak Ibu akan disayangkan kalau terjerembab pada jurnal-jurnal cloning ataupun yang jurnal potential predatory. Itu. Jadi harus hati-hati. Bapak Ibu lihat indikatornya tadi, apakah oke semua? Kalau tidak oke, kalau masih ragu Bapak Ibu, masih abu-abu, itu harus kita hindari dahulu. Nah, ini dari beberapa waktu yang lalu itu juga ada beberapa publisher yang di blacklist. Nah, ini contohnya adalah MDPI, Elsevier, dan Elsevier, MDPI, Frontier, dan Hindawi. Tapi itu kan masih isu dan belum bisa dipastikan secara real. Nah, keputusan ini pun hanya beberapa institusi saja ataupun lembaga yang menggunakan peraturan seperti ini. Jadi harus Bapak Ibu pastikan kembali ke institusinya masing-masing, apakah peraturan ini juga berlaku di institusi kita atau tidak. Jadi harus dicek, double checking biar Bapak Ibu tidak sia-sia nanti saat mulai proses submit sampai publish, ya sudah publish ternyata aduh tidak bisa digunakan. Nah, itu harus kita pastikan dahulu. Begitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin tanyakan Bapak Ibu? Sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Mohon maaf Pak, saya mau tanya dengan Bu Neneng. Halo, Ya, ya Ibu Eh, Neneng. ya mau tanya Pak yang tadi disampaikan untuk memilih apakah membayar atau nanti dibayar oleh pembaca. Terkait itu persyaratannya itu bagaimana Pak kalau jika kita memilih yang membaca itu, pembaca yang membayar. Eh, Apakah misalnya kalau kita membayar itu ada kekhususan misalnya boleh bisa dipercepat nanti publishnya atau bagaimana? Nah, itu nanti keputusannya saat Bapak Ibu ada yang dari mulai submit, sudah Bapak Ibu pilih mau bayar atau mau close access. Itu ada pilihannya. Itu saat submit nanti. Dan ada juga yang keputusannya berubah. Misal di saat submit Bapak Ibu memilih untuk bayar ya. Tapi di saat pembayaran ternyata Bapak Ibu ingin mempertimbangkan lagi nih, saya close access juga nggak masalah. Itu kan, jadi kita tidak dibebani oleh biaya dan lain-lain. Nah, itu bisa dirubah saat mau publish, saat pembayaran invoice nih. Saat artikelnya Bapak Ibu sudah di accepted, Bapak Ibu ingin, saya mau close access saja, kayak gitu, itu juga bisa. Jadi, itu hanya metodenya, Bapak Ibu hanya memberikan statement saja atau pernyataan ataupun pilihan saat submission. Jadi tidak perlu melengkapi berkas yang lain-lain dan tidak perlu memasukkan supplementary file khusus. Seperti itu, Bu. Iya, baik Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Ya, Bu. Oke. Ada lagi yang ingin tanyakan, Bapak Ibu? Ini ada Ibu Lasmi yang bertanya. Saya pernah menemukan jurnal yang berasal dari publisher besar, namun jumlah dokumennya mencurigakan, signifikan naik. Apakah ada potensi jurnal predatory seperti NBPI? Mohon arahannya. Baik, jadi kalau kami rasa ya, memang publisher besar itu belum menjamin apakah dia akan aman dari discontinue ataupun jurnal yang potensial predator. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat ada pola seperti itu, kenaikan yang cukup signifikan. Nah, cukup signifikan tuh bisa diartikan sangat tinggi sekali. Sebelumnya hanya puluhan, kemudian selanjutnya terbit di tahun berikutnya itu sampai 1.000, di atas 1.000. Nah, itu cukup signifikan dan cukup tinggi sekali. Polanya yang ekstrim banget.
Jadi kalau tadi yang kita contohkan di yang jurnal yang pertama itu kan ada kenaikan tapi hanya 120 ataupun 50. Nah, itu masih dianggap wajar. Tapi kalau sudah ekstrim sekali dari puluhan naik ke sampai 1000 atau di atasnya ya. Nah, itu Baik, mungkin sepertinya tadi Mas Wildan eh, terputus kembali ini Bapak Ibu. Jadi untuk tadi seperti yang sudah dijelaskan Mas Wildan, mungkin saya mengulangi sedikit tentang jurnal yang mungkin berasal dari publisher-publisher besar. Jadi tidak ada jaminan setiap jurnal dari publisher besar itu aman dari yang namanya predatory, aman dari yang namanya discontinue. Itu tidak ada jaminan. Hanya saja tetap kita perlu berhati-hati ketika kita memilih jurnal, kemudian kita lihat saja eh, kriteria-kriteria yang dikatakan jurnal itu berpotensi predator dalam waktu dekat. Dengan cara seperti tadi, melihat kenaikan dokumennya atau penurunan dokumennya yang terlalu signifikan. Kalau mungkin kenaikan dan penurunannya masih dalam tahap wajar, itu masih tidak masalah. Tapi kalau sudah terlalu signifikan kenaikan atau penurunannya, itu tetap mencurigakan. Jadi, walaupun itu dari publisher yang besar, lebih baik kita hindari saja. Kita tetap berhati-hati karena kita tidak tahu kapan jurnal itu akan discontinue tepatnya begitu. Jadi kita berhati-hati saja dari situ. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Bagaimana Mas Wildan? Oke, Mas Biam. Terima kasih. Oke. Sama-sama Ibu. Baik, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin tanyakan lagi untuk proses pencarian jurnal target? Nah, di sini memang karena kebutuhan dari Bapak Ibu ataupun targetnya berbeda-beda, nanti pasti akan Bapak Ibu menemui ini ya, beberapa kasus yang belum tampil di sesi Zoom kali ini. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita akan bisa diskusikan melalui WA Group ataupun Bapak Ibu bisa share juga ke WA Group. Oh, jurnal ini bagaimana Mas? Kok saya nggak ketemu nih author guideline-nya? Saya nggak ketemu biayanya atau timeline waktunya. Nanti Bapak Ibu bisa sharing kepada kami. Kita akan diskusikan bersama dalam proses penentuan jurnal target Bapak Ibu. Oke, baik. Saya rasa untuk malam ini cukup untuk materinya. Bisa kita lanjutkan ke diskusi di WA Group. Bapak Ibu bisa nanti sambil mencari jurnal targetnya. Nah, di sini di sesi ke-6 ini kita akan sudah pastikan bahwa untuk Bapak Ibu bisa menemukan jurnal targetnya. Walaupun satu, Bapak Ibu tentukan dulu salah satu jurnal targetnya agar besok kita bisa melihat bagaimana cara untuk memperbaiki atau menyesuaikan dengan autoran dari jurnal tersebut. Entah template-nya, kita sesuaikan template-nya, aturan guideline-nya, nah, dan lain-lain. Ini Bapak Ibu cari dulu jurnal targetnya paling tidak satu. Seperti itu. Oke Bapak Ibu. Baik, Mas Biam, untuk sesi kali ini bisa kita tutup dahulu. Nanti kita akan lanjutkan ke WA Group. Bila ada yang ditanyakan, bisa kita sharing di WA Group. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih Mas Wildan. Jadi seperti yang dikatakan Mas Wildan tadi nih Bapak Ibu, jadi kami harap Bapak Ibu dari sesi ke-6 malam hari ini, silakan nanti Bapak Ibu bisa mencari jurnal tujuannya. Nah, dalam pencarian ini, walaupun mungkin artikel Bapak Ibu belum selesai begitu nggih, tidak masalah Bapak Ibu. Ibarat kata kita mau menyajikan sebuah masakan, masakannya belum matang, yang penting kita sudah menyiapkan wadahnya.
Nah, di situ. Jadi kita yang penting menyiapkan wadahnya dulu, tidak apa-apa masakannya belum matang. Yang penting nanti Bapak Ibu bisa memilih dulu, paling tidak satu jurnal tujuan. Dan jika Bapak Ibu mungkin masih ragu, masih mungkin, wah ini kira-kira aman nggak ya, atau mungkin kesusahan mencari author guideline-nya di sebelah mana, atau mungkin memahami author guideline-nya, begitu nanti Bapak Ibu bisa tanyakan ke kami, atau nah, Bapak Ibu bisa mungkin tanyakan ke kami melalui grup WA ataupun japri langsung. Monggo silahkan senyamannya Bapak Ibu. Nah, nanti kami tetap akan berdiskusi dengan Bapak Ibu tentang kecocokannya. Tentu kalau untuk masalah kecocokan itu karena penelitiannya itu yang melakukan adalah Bapak Ibu sendiri, tentu untuk kecocokan itu akan lebih paham, yang lebih memahami adalah Bapak Ibu. Jadi kami di sini membantu tentang diskusinya apakah aman atau tidaknya. Oke, mungkin seperti itu untuk malam hari ini Bapak Ibu. Mohon maaf untuk malam hari ini banyak sekali kendala begitu karena memang di Jogja ini sedang cuacanya kebetulan di Turi Mas Wildan sedang hujan kemudian mati lampu. Ya. Jadi tadi beberapa kali Mas Wildan sempat terputus dari Zoom ini, tapi saya harap hal tersebut tidak mengurangi semangat dalam Bapak Ibu mengikuti webinar malam hari ini dan terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih semangatnya, terima kasih atensinya, dan mohon maaf sekali lagi atas kesalahan-kesalahan dan kekurangan yang terjadi pada malam hari ini. Dan untuk itu saya dan Mas Wildan mohon pamit. Kita bisa cukupkan untuk malam hari ini sekian. Sampai bertemu di sesi webinar yang selanjutnya. Kita masih ada 2 sesi webinar lagi untuk finalisasi dari paper Bapak Ibu. Mungkin seperti itu dari saya dan Mas Wildan. Saya mohon pamit, saya izin menutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf wabarakatuh. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Tetap Mas semangat. Kita akan Wildan. selesaikan artikelnya di sesi ke-8. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih semua. Oke, sama-sama Ibu. Ya, mohon izin nih Bapak Ibu mengakhiri meeting ini.